Sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Capricorn. Nah, untuk para sahabat Capricorn, kita akan melihat siapakah sosok yang akan hadir membawa kebahagiaan untuk kamu sebagai penyembulukannya para sahabat Capricorn. Nah, sebelum videonya dimulai, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan yang bersifat general. Jadi mungkin ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading. Baiklah, untuk para sahabat Capricorn ya, kita akan lihat siapakah sosok, seperti apakah sosok yang akan hadir membawa kebahagiaan dan sebagai penyembuh luka untuk para sahabat Capricorn. Seperti apakah sosok yang akan hadir membawa kebahagiaan sebagai penyembuh luka untuk para sahabat Capricorn. Sekali lagi, seperti apakah sosok yang akan hadir membawa kebahagiaan sebagai penyembuh luka untuk para sahabat Capricorn. Nah, di sini kita akan menarik untuk 3 buah kartu ya, untuk melihat siapakah sosok ini yang akan hadir di kartu pertama ya. Lalu kartu kedua dan kartu ketiga. Nah, jadi untuk para sahabat Capricorn, ini bisa mungkin salah satunya, 2 di antaranya, atau ketiga-tiga orang ini adalah orang-orang yang akan hadir membawa kebahagiaan sebagai penyembuh luka untuk kamu ya. Nah, kita mulai dari kartu pertama ya, siapakah seseorang ini ya. Nah, seseorang ini, sebentar ya, untuk para sahabat Capricorn. Nah, orang ini adalah orang yang pastinya saat ini udah dekat dengan kamu ya. Beberapa sahabat Capricorn mungkin juga ada yang udah jadian dengan seseorang ini ya. Nah, beberapa lagi walaupun belum jadian, tapi mungkin kamu udah tahu kalau orang ini memiliki perasaan yang sangat dalam kepada kamu ya. Ini bisa karena dari cara dia memperlakukan kamu, dari perhatian yang dia berikan. Nah, di sini kamu juga tahu kalau dia menganggap kamu sosok yang spesial ya. Beberapa mungkin di sini ada yang terhubung dengan seseorang yang beda kota, beda pulau, bahkan ada yang beda negara ya. Nah, tapi walaupun LDRan ini bukan sebuah hambatan untuk kalian bisa berdekatan ya. Karena di sini yang dirasakan lebih ke feel atau ya perasaannya ya. Nah, di sini orang ini dari segi usia ada yang seumuran, ada yang lebih muda dari kamu ya. Dan orang ini hadir bukan hanya membawa perasaan cinta dan sayangnya kepada kamu, tapi juga membuat kamu merasa nyaman banget ya. Orang ini dari segi keuangan seseorang yang udah cukup mandiri juga ya. Dia adalah seorang yang jika pun masih bekerja, ini kemungkinan jabatannya udah lumayan level atas ya. Beberapa mungkin ada yang udah punya usaha sendiri atau bisnis sendiri ya. Dan orang ini juga seorang yang cukup ini ya, cukup bijaksana, dia juga dewasa, dan dia juga seorang yang tahu banget tentang batasan diri ya. Jadi seseorang ini adalah seorang yang harus banyak berpikir dulu sebelum mengambil sebuah keputusan ya. Karena ini salah satu bagian dari karakter dia ya, yang selalu mempertimbangkan dengan baik dan benar langkah-langkah yang akan dia lakukan ya. Bisa itu sebuah keputusan atau sebuah tindakan yang akan dilakukan. Nah, dia selalu mempertimbangkan dengan panjang dulu ya. Jadi berpikir yang benar-benar matang baru dilakukan atau diputuskan ya. Jadi seseorang yang cukup bijaksana dan seseorang yang penuh pertimbangan orangnya ya. Jadi segala sesuatu hal harus dipertimbangkan terlebih dahulu ya. Dan ini bagus karena dia juga tahu tentang mana hal-hal negatif, mana hal-hal positif yang harus dia lakukan atau tidak ya. Seseorang yang bisa membatasi diri dengan baik.
Nah, di sini kamu bersama dengan orang ini juga bukan hanya merasa nyaman, merasa diperhatikan, tapi juga merasa menemukan seseorang yang benar-benar bisa menjadi penuntun buat hidup kamu ya. Beberapa Capricorn kamu yang mungkin pernah terluka di masa lalu, entah itu hubungan yang membuat kamu tersakiti, merasakan kecewa, dikhianati, diperlakukan kurang adil, bahkan beberapa mungkin ada yang trauma ya, trauma dan enggan untuk yang memulai kembali sebuah hubungan baru dengan orang baru ya, karena takut hal yang sama akan terulang ya. Nah, di sini orang ini hadir bukan hanya sekedar sebagai seorang yang membuat kamu kembali jatuh cinta, tapi dia juga bisa yang menuntun kamu menjadi lebih bijaksana ya, terutama dalam pola pikir atau kepribadian kamu pribadi ya. Di sini kamu juga bisa menjadi lebih bijaksana, dewasa, bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Dari seseorang ini kamu juga belajar banyak tentang hal-hal yang bersifat keagamaan atau mungkin seperti dia yang memberikan ke kamu tentang pencerahan-pencerahan atau hal-hal yang berbau-bau keagamaan ya. Jadi mengajari kamu banyak dan di sini secara spiritual kamu juga berkembang dengan baik berkat kehadiran orang ini ya. Karena dia juga sosok yang bijaksana, sosok yang udah sangat dewasa banget ya. Dan ini juga hadir bukan hanya sebagai seorang yang memberikan cinta dan sayang kepada kamu, tapi dia juga orang yang membantu kamu ya, bahkan sering yang memberikan saran dan solusi terkait masalah yang sedang kamu hadapi ya. Jadi ketika bersama dengan dia bukan hanya rasa nyaman, merasa disayangi, tapi kamu juga seperti menemukan seorang penuntun buat kehidupan kamu ya. Dari hal yang berbau agama, dia juga mengajari kamu banyak, membuat kamu ya seperti tahu lebih banyak ya daripada dulunya ya. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat positif ya. Nah, semoga dengan orang ini kamu bisa menjalin sebuah kedekatan yang langgeng pastinya ya. Lalu di kartu kedua siapakah dia? Seseorang yang hadir membawa kebahagiaan untuk kamu. Nah, seseorang ini kita lihat ya untuk para sahabat Capricorn. Untuk sahabat Capricorn ya, orang ini mungkin orang yang hadir di lingkungan tempat kamu bekerja juga bisa. Beberapa mungkin dia adalah atasan kamu, senior kamu di tempat kamu bekerja ya. Bisa juga dia rekan kerja, tapi usianya di sini ada yang seumuran atau jauh lebih tua dari kamu ya. Beberapa mungkin kalian juga terhubung di sebuah lingkungan yang sama, tidak harus pekerjaan, mungkin ada hal yang berurusan dengan bisnis atau berurusan dengan usaha yang sedang kamu jalani saat ini ya. Nah, beberapa mungkin kamu yang aktif atau bergabung di satu komunitas atau organisasi. Nah, di sanalah kamu juga bersama bertemu dengan orang ini ya, ada di lingkungan dan komunitas yang sama. Dan di sini kehadiran orang ini membuat kamu nyaman banget ya. Bukan hanya dia yang memberikan perasaan cinta dan sayang kepada kamu, tapi di sini kamu merasa dipahami banget ya. Jadi ini yang mungkin tidak kamu rasakan di hubungan-hubungan sebelumnya ya, di mana kamu merasa tidak dihargai, bahkan apa yang kamu lakukan juga di ini ya, tidak dipertimbangkan dengan baik oleh si pasangan kamu dulunya ya. Mungkin kamu yang kurang mendapat penghargaan, diperlakukan kurang adil dan banyak kekecewaan yang kamu rasakan di hubungan dulu ya. Dan tidak dengan orang ini ya. Orang ini memperlakukan kamu dengan sangat baik ya. Bahkan di sini kamu merasa kamu adalah orang yang benar-benar dia prioritaskan ya. Dari perhatian dia, dari cara dia memahami kamu, di sini kamu merasa benar-benar orang ini bisa menerima kamu apa adanya ya, bahkan untuk hal-hal yang menjadi kekurangan kamu dia juga bisa memahaminya dengan baik ya. Jadi kamu nyaman banget dengan orang ini dan orang ini juga banyak membantu kamu ya, membantu bisa dalam hal menyelesaikan masalah kamu, entah itu memberi solusi, memberi saran atau mungkin juga dia yang membantu kamu banyak ya. Beberapa mungkin juga membantu kamu dalam hal materi ya. Nah, seseorang ini dari segi keuangan memang bisa dikatakan seseorang yang udah mapan banget ya. Beberapa mungkin juga dia udah banyak pencapaian dalam hidupnya, bisa dia juga punya banyak bisnis dan usaha dan jika pun masih bekerja, ini jabatannya juga yang udah lumayan lumayan
kelas atas ya, jadi jabatan yang udah memimpin banyak orang ya. Secara keuangan orang ini udah sangat mapan ya, bahkan kamu juga dinyamankan dari segi materi. Dan dia hadir bukan hanya membawa banyak kebahagiaan dan cinta buat kamu, tapi juga membuat kamu yang mungkin selama ini beberapa sahabat Capricorn ada yang trauma dengan masa lalu dan tidak lagi ingin berharap banyak di hubungan asmara ya, tapi di sini kamu justru ingin yang berkeluarga ya. Mungkin ini salah satu rencana kamu dengan dia memang ya, membawa hubungan ini ke arah pernikahan ya. Di sini kamu bisa kembali seperti mengenal kembali perasaan cinta, perasaan sayang dan ingin yang mewujudkannya di sebuah keluarga ya. Di sini mungkin ada beberapa yang udah bertemu dengan orang ini, bisa jadi kalian juga akan segera menikah ya. Bisa juga ini memang rencana kamu dan dia membawa hubungan ini ke arah yang serius ya. Yang pastinya dia bisa hadir sebagai seseorang yang menyembuhkan luka kamu ya. Bahkan di sini kamu berpikir lagi untuk yang mau berkeluarga ya. Mungkin beberapa pernah ada yang gagal di hubungan sebelumnya dan sedikit trauma untuk memulai hubungan baru. Di sini justru kamu akan berpikir lain lagi ya. Akan membentuk sebuah keluarga, bahkan di impian-impian masa depan kamu ini tentang keluarga ya. Jadi ya benar-benar dia mampu membuat kamu bangkit dari masa lalu kamu. Nah, lalu di kartu ketiga. Di kartu ketiga, siapakah sosok ini yang hadir membawa kebahagiaan untuk kamu? Nah, kita lihat di sini untuk para sahabat Capricorn. Orang ini seorang yang udah kamu kenal ya, dengan usia sama atau mungkin beberapa ada yang jauh lebih tua dari kamu ya. Dan bisa jadi ini adalah seorang yang juga ada di satu lingkungan yang sama dengan kamu ya. Mungkin orang yang punya hubungan di pekerjaan, di bisnis kamu, atau seseorang yang juga sama ya, ada cerita tentang seseorang yang bergabung di satu komunitas yang sama dengan kamu ya. Entah mungkin di sini ada Capricorn yang sedang mengembangkan hobinya, kamu yang sedang memperdalami sebuah ilmu pengetahuan dan tergabung di beberapa komunitas mungkin. Nah, di sanalah kamu bertemu dan punya hubungan dengan orang ini ya. Orang ini juga seorang yang sangat-sangat bijaksana ya. Dia adalah seorang yang dewasa banget dan secara keuangan ini juga udah lumayan mapan ya. Seseorang yang udah banyak pencapaiannya, bahkan beberapa mungkin dia adalah seorang atasan ya, entah dia punya bisnis sendiri atau usaha sendiri. Bisa juga mungkin dia senior kamu di beberapa hal yang sedang kamu fokuskan saat ini ya, entah atasan kamu, pemimpin kamu, atau senior kamu ya. Buat kalian yang masih kuliah ini bisa juga kakak kelas atau dosen ya. Nah, beberapa kalian yang bekerja mungkin juga ini adalah memang atasan kamu, pimpinan kamu ya, atau seseorang yang jauh lebih senior dari kamu ya. Nah, di sini orang ini benar-benar yang mendukung kamu banget ya. Perasaan cinta yang dia miliki kepada kamu mungkin beberapa ada yang udah tahu juga, karena bisa jadi dia juga udah mengungkapkannya, dan ada yang juga udah ini ya, merasakannya secara langsung ya. Dari cara dia memperlakukan kamu, memberi perhatian, ini semuanya menunjukkan banget kalau dia benar-benar seseorang yang memperjuangkan kamu banget ya. Nah, bersama orang ini bukan hanya sebuah perasaan cinta yang kamu rasakan, tapi juga ini tentang kamu yang nyaman dan merasa terlindungi ya. Karena orang ini juga seorang yang bisa memimpin ya. Dia memiliki sisi kepemimpinan yang sangat baik ya. Jadi bersama dengan dia banyak sekali hal yang kamu dapatkan, entah itu saran atau mungkin kamu yang punya masalah, dia juga banyak membantu kamu dalam memberikan solusi ya. Atau mungkin yang justru membantu membukakan jalan buat kamu untuk menghadapi masalah kamu, atau beberapa di sini justru dia yang membantu secara langsung ya terkait sesuatu hal yang menurut kamu itu adalah masalah ya. Jadi orang ini benar-benar seseorang yang mendukung kamu banget ya. Nah, bukan hanya sekedar tentang kehadirannya yang memberikan kebahagiaan buat kamu, tapi buat beberapa sahabat Capricorn, di sini kamu juga benar-benar bisa yang melangkah dari masa lalu kamu ya. Beberapa di sini ada yang mungkin sebelumnya punya hubungan yang cukup mengecewakan dan membuat kamu juga seperti sulit melangkah di kehidupan kamu ya, karena punya ketakutan, punya keterbatasan yang kamu buat sendiri ya. Jadi untuk memulai sesuatu hal mungkin banyak sekali pikiran negatif
negatif kamu yang justru menjadi penghalang buat diri kamu ya, dan ini mungkin tidak kamu sadari ya. Nah, tapi ketika bertemu dengan orang ini, dia menjadi seseorang yang banyak sekali mensupport kamu, bahkan bisa yang membuat kamu memiliki pandangan yang jauh lebih baik ya. Ini bisa tentang kamu yang kembali berpikir tentang masa depan, tentang hal-hal yang ingin kamu wujudkan dalam kehidupan kamu ya. Nah, beberapa sahabat Capricorn ketika bertemu dengan orang ini, kamu justru banyak memulai hal baru. Ini bisa ada yang mulai usaha baru, kamu juga ada yang memulai seperti mempelajari sesuatu hal baru ya. Yang pastinya apapun yang kamu pelajari ini sesuatu yang sangat-sangat berguna buat kamu ke depannya ya. Kamu akan yang seperti lebih aktif lagi untuk mengejar impian-impian masa depan kamu ya. Jadi orang ini membawa banyak hal positif ke dalam kehidupan kamu ya. Kamu menjadi lebih bisa berkembang dan berani punya tujuan hidup lagi ya. Di sini bahkan lebih dari beberapa mungkin yang akan kamu wujudkan untuk masa depan kamu ya. Dan semuanya berkat dukungan dan bantuan orang ini ya. Nah, jadi untuk para sahabat Capricorn, inilah sosok-sosok yang akan hadir membawa kebahagiaan sebagai penyembuh untuk luka kamu ya. Siapapun mereka yang hadir dan siapapun yang akan jadian dengan kamu, semoga ini memang adalah seseorang yang dijodohkan untuk kamu ya, menjadi seseorang yang sepanjang hidup kamu membawa kamu ke kehidupan yang jauh lebih baik lagi ya. Untuk para sahabat Capricorn, terima kasih sudah hadir menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.